Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu, baru ketemu kemarin pagi, sekarang udah merindu. Sah pokoknya, kalau Cinderella yang menciptakan lagu, sah. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Anak-anak Mama, hai. Hai. Ini cuaca lagi kurang bagus ya. Mama Ira punten pisan lagi agak-agak serak. Hari ini agak drop gitu ya. Mungkin karena kemarin kecapean juga gitu. Tapi tetap semangat kalau suruh menyapa semuanya di Irama Sofaril. Yuk kita ngobrol yuk, asik. Mari kita membahas tentang 5 sikap elegan yang bisa membuat kita karismatik dan tampak cerdas. Waduh, kalau ngomongin tentang cerdas. Apa sih cerdas itu? Cerdas itu kalau kita bisa menempatkan diri di dalam segala situasi dan kondisi. Ya, jadi kalau pinter beda, cerdik beda, cerdas beda lagi. Ya, kalau kita bisa bersikap cerdas, ini adalah kunci keberhasilan kita. Mau ditaruh di mana aja, mau dibawa dalam berbagai macam lingkungan apapun, pasti tetap menarik. Beneran? Belum dicoba? Ayo kita coba ya. Mari kita membahas, apa sih kira-kira yang bisa membuat kita lebih karismatik dan tampak cerdas. Yang pertama, bicara santun dan bijak. Aduh, ini penting sekali ya. Kalau orang melihat seseorang yang karismatik, nggak usah pakai bicara deh. Begitu ngelihat wajahnya, ya, itu kayaknya apa ya? Kalau kita bilang gusbam, merinding. Luar biasa gitu ya. Apalagi kalau ngomongnya bicaranya itu santun dan bijak. Top banget ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bicara santun dan bijak? Apapun rangkaian kata-kata atau kalimat yang ingin kita sampaikan, sebaiknya ditata dengan baik. Ya, gunakan kata-kata yang mudah dicerna. Ya, kasih pendapat atau solusi yang menginspirasi. Kalau bijak itu pasti orang akan melihat seseorang itu bahwa orang ini tuh asik ya kalau diajak ngomong. Waduh, cara berpikirnya oke banget gitu ya. Oke, bicara efektif dan terarah dengan pemilihan kata yang baik dan sopan. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. Selain penuturan katanya yang baik, sopan, tegas, mudah dicerna, tapi tidak kelihatan menggurui. Ya, ini top banget orangnya. Kedua, hargai pendapat orang lain. PR banget gak sih? Kadang-kadang kalau kita lagi ngobrol sama orang, terus tiba-tiba apa yang dibahas atau yang kita harapkan in return-nya tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Tapi gak apa-apa, kita harus menghargai pendapat orang lain ya. Because we are good listener. Kalau kita good listener, pasti kita good problem solver juga. Biasanya begitu. Kayak aku. Mama Ira tuh paling ngasih kalau diajak ngobrol. Pokoknya good listener banget Mama Ira, problem solver banget deh Mama Ira. Ya iya, mamanya semua orang ya, mau anak-anak, mau remaja, dewasa. Teman curcol katanya kalau Mama Ira itu ya. Tapi abis ngobrol sama Mama pasti pulangnya senyum-senyum atau abis itu telepon-teleponan. Makasih ya Ra. Aduh, Mama Ira senang banget. Berarti Mama Ira bisa membahagiakan orang lain ya. Seseorang yang menghargai pendapat orang lain, jam terbangnya udah tinggi, pola berkomunikasinya gitu. Jadi pandai mendengarkan, ringan untuk menjawab, tidak menggurui gitu ya. Terus berpikirnya juga kritis. Jadi dia tuh cepat banget gitu, menangkap semua obrolan-obrolan yang terjadi dan responsnya juga pasti oke banget gitu ya. Karena biasanya orang-orang seperti ini memiliki wawasan yang luas ya. Oke. Step berikutnya adalah punya kendali emosi yang baik ya. Jadi pada saat ngobrol menempatkan diri ya, itu tetap tenang ya. Terus berpikiran jernih, tidak gerasak-gerusuk gitu ya. Karena kan cerdas gitu. Oh, dia lihat situasi kondisi yang berlaku ya.
Oke, dan yang pasti bersikap bijak ya. Berikutnya lagi adalah tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan terhadap masalah dan dia mampu untuk kontrol situasi. Ya, misalnya lagi diajak ngobrol nih, gini, wah, lawan bicaranya antusias, wah, malah cenderung mendiskriminasikan seseorang misalnya, atau memojokkan situasi kondisi yang terjadi gitu sehingga pada akhirnya nyecer banget gitu ya kalau bahasa sederhananya gitu. Tapi dia tuh tetap tenang ya. Karena dia sudah mampu untuk berpikiran kritis tadi, berpikir kritis gitu ya. Nah, dia tidak menunjukkan reaksi yang berlebihan pada saat itu. Ya, jadi tetap cool, ya, senyum, tatap mata, ya. Terus mungkin disertai dengan gesturnya juga, ya. Pokoknya bersikapnya lebih dewasa gitu ya. Dia jago banget mengontrol situasi, gitu. Jadi tidak akan menjadi kompor atau apa ya. Akhirnya dia malah menggiring opini yang baru sehingga ya lawan bicara menjadi lebih terpancing emosinya gitu ya. Oke. Latihan meditasi ya, teknik pernapasan ini juga penting sekali ya buat orang-orang yang dibutuhkan sebagai mediator gitu ya. Karena biasanya kalau kita mampu untuk melatih pernapasan pada saat bicara, tidak hanya menyanyi loh ya, bicara itu kan menggunakan energi ya. Napas kita harus diatur. Kalau kita bicaranya terlalu cepat, napas kita juga capek. Iya kan? Jadi mesti yang pelan-pelan, tenang. Latihan napas perut ya, mungkin dengan cara meditasi gitu ya. Oke, ini emosinya akan lebih stabil. Jadi nggak akan setiap kalimat yang disampaikan itu terdengar sangat jelas ya dan tepat sasaran gitu ya. Oke, ini kalau sudah sampai ke emosi yang stabil, otomatis kecerdasan emosionalnya juga sudah tinggi ya. Yang berikutnya adalah gaya hidup sederhana dan berkelas. Kalau mau kelihatan elegan ya dan tampak cerdas, tidak perlu tampilan berlebihan. Gak usah seronceng-ronceng semua dipakai. Orang gak akan lihat itu. Orang akan mendengarkan kita bicara, justru akan melihat tatap wajah kita. Ya, yang penting kita resik, bersih, rapih, wangi gitu ya. Nggak perlu berlebihan. Biasanya orang-orang yang berkelas itu tahu gesturnya bagaimana menghadapi orang. Oh, kalau begini sebaiknya dihadapi dengan cara apa yang lebih tua ya. Oh, tidak boleh berpangku tangan. Oh, tidak boleh tangan di pinggang. Oh, segala macam. Ada beberapa kriteria yang wajib diikuti ya. Gaya hidup sederhana pun itu merupakan satu kunci juga ya. Hidupnya tuh lebih original, lebih otentik. Ya, orang-orang berkelas tidak perlu yang tadi saya katakan gitu dengan menggunakan atribut tertentu, merek-merek tertentu ya pada saat dikenakan gitu, nggak usah, nggak penting gitu. Ya tapi orang tahu pada saat dia bicara dia tampil karena dia berkarisma, hanya menggunakan sandal biasa misalnya atau sepatu biasa saja, tapi looks-nya akan membuat kita terkesima. Wah, apalagi kalau dia bisa berkelas dan dia original orangnya, otentik banget ya. Tidak butuh pencitraan. Oh iya jelas. Ya. Kalau orang yang gaya hidup sederhana dan berkelas, dia tidak perlu lagi woro-woro ke sana kemari mencari validasi, tidak perlu ya. Hal-hal seperti itu tidak perlu. Karismanya yang dia punya itu yang menjadi poin plusnya. Ya. Tunjukkan kepribadian yang berkarisma, ya penting gitu ya, karena kalau orang-orang yang memiliki status sosial yang bagus ya, mereka itu pasti cerdas dan menyenangkan ya. Oke. Poin kelima adalah jaga etika sosial dan tata krama. Kita waktu kecil sama orang tua kita diajari untuk selalu bersikap baik, menghormati orang lain, bertutur kata yang baik, yang sopan ya. Ini pun perlu ya kalau kita ingin kelihatan lebih elegan, lebih berkarisma gitu ya. Ini etika sosial itu perlu dijaga ya. Tata krama itu number one ya. Kita tahu menempatkan diri. Karena apa tadi saya bilang? Karena kita cerdas gitu ya. Jadi adaptasinya jago dengan situasi kondisi yang berlaku. Oke? Sikap hormat, berbahasa yang baik ya, gestur yang menyenangkan,
sopan dan lain sebagainya. Wah, ini betul-betul menjadi ciri khas orang yang berkarisma ya. Oke, jadi ada bahasa-bahasa baku seperti misalnya golden words, maaf, terima kasih, minta tolong ya. Atau biasanya diawali dengan kalimat mungkin gitu. Mungkin saya kurang paham atau mungkin menurut saya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang tidak mengikat. Ya, kata-katanya itu selalu membuat kita tuh tidak merasa terpojokan gitu atau disalahkan. Jadi adaptasi dengan sikon secara baik dan benar. Itu tadi ya. Jadi kalau kita tahu caranya bersikap cerdas ya, mengerti bagaimana menjalankan tata krama ya, menempatkan diri ya, mengembangkan wawasan kita dengan baik pada saat kita berkomunikasi. Wah, itu luar biasa. Ya, oke, jadi sudah ada 5 sikap yang akan membuat kita lebih berkarisma atau lebih karismatik dan tampak cerdas. Sekarang pilihannya ada di tangan kita. Mau tampil berlebihan tapi zero, atau mau tampil apa adanya, tidak berlebihan tapi membuat banyak orang senang dan tampak cerdas. Kalau saya pilih yang terakhir. Gimana Bapak Ibu? Sesemuanya, anak-anak mama, yuk. Belum tepat? Oke, mari kita perbaiki yang belum tepat. Oh, ternyata kemarin aku belum pas. Oh, ternyata kalau aku seperti ini belum memenuhi kriteria sebagai orang cerdas. Mama Ira aja masih belajar. Baik Bapak Ibu, semuanya anak-anak mama, terima kasih banyak sudah menemani mama. Dan kita ketemu lagi besok ya. Oke, jaga kesehatan. Ayo minum vitamin, minum air putih yang cukup dan tetap semangat. Mari kita bahagia bersama-sama. Irama so far real because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.